Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. God's Beloved, berjumpa lagi dalam Dunia Firman atau program Dufan Dunia Firman. Kami akan membahas firman Tuhan, di mana di dalam firman di sana ada tuntunan kehidupan kita sehari-hari. Dan sebentar lagi menjelang akhir tahun, barusan kita melewati Natal. Saya ucapkan dulu Merry Christmas. Biarlah melalui Natal ini engkau mengalami the love of Yahweh atau kelimpahan daripada Bapa Yahweh, dan memasuki tahun baru kau juga terus mengalami kelimpahan-kelimpahan kasih Bapa. Nah, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita juga ada tuntunan-tuntunan yang luar biasa untuk mengakhiri tahun ini. Bahkan mungkin ada resolusi dalam kehidupan kita di next year, di awal tahun depan. Saya akan membaca dulu dalam firman Tuhan, yaitu tentang seseorang yang sedang berlayar, yaitu Paulus. Kisah Rasul pasal 27. Kisah para Rasul pasal 27 ayat 24 dikatakan, dan berkata, janganlah takut Paulus, engkau harus berdiri menghadap Kaisar, dan oleh anugerah Elohim, by the grace of God, semua orang yang berlayar bersamamu akan selamat karena engkau. Berlayar. Waktu itu dia sedang berlayar menuju satu tempat. Nah, seringkali dalam kehidupan manusia, kehidupan kita ini menghadapi atau mengalami, bahkan kita tidak mengundangnya selalu datang, yaitu ada angin. Angin yang membuat kita ini kemudian terhempas, ataupun mungkin kita menikmati angin itu sepoi-sepoi. Seringkali kehidupan ini digambarkan dalam sebuah perahu atau boat, di mana kehidupan kita ada dalam satu perahu kehidupan, dan ada nahkoda, ada layar yang berkembang. Nah, sekarang kehidupan kita ini sedang berlayar menuju ke tahun yang baru, melewati tahun yang baru, dan akan melewati tahun yang berikutnya. Dan banyak orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah nahkoda kehidupan kita. Nah, di dalam Bible ada beberapa angin. Saya cuma berkata ada dua angin saja, yaitu angin yang menakutkan atau angin yang memberi sukacita. Ada angin yang menakutkan ketika murid-murid Yesus berada di dalam sebuah perahu. Di Matius pasal 14 ayat 24 dikatakan, saat itu perahu murid-muridnya berada di tengah-tengah danau dan sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Angin ini membuat mereka takut. Mereka takut tenggelam. Tapi Yesus datang dan berkata di ayat 27, segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Tenang, ada Yesus. Di peristiwa yang lain, ketika mereka berlayar juga bersama Yesus, Yesus tidur di buritan, dan angin itu seperti menghempaskan mereka, terjadi gelombang besar dan mereka takut akan tenggelam. Nah, ini adalah angin yang menakutkan. Angin ini netral, tetapi ada Yesus yang memimpin kehidupan kita. Mengakhiri tahun ini, kita yakin, kita percaya ada kasih Bapa, ada the love of Yahweh. Kasih Bapa Yahweh di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kita, itu memimpin, mengasihi, melindungi, membuat kita nyaman, comfort. Tapi kemudian kita ada banyak angin nih. Bukan cuman mungkin angin itu angin yang menakutkan, bukan berarti selalu ada badai. Tapi ada misalnya angin itu berupa, bisa saja yang baik, kesempatan. Ada angin yang baik, tawaran-tawaran dunia. Ada kesempatan-kesempatan mungkin, atau tujuan hidup. Angin itu kan mengarahkan ke tujuan. Ketika seorang berlayar, ketika angin datang, atau bisa memanfaatkan angin itu untuk berlayar menuju tujuan dengan menahkodai atau mendrive daripada layar itu. Layar diarahkan untuk bagaimana angin yang berhembus itu supaya mendorong kapal atau perahu itu menuju tujuan.
Angin ini netral, tapi angin itu mendorong kita kepada tujuan. Tapi ingat, di luar Yesus Kristus, di luar Tuhan, semua tawaran-tawaran dunia, angin dari dunia, kesempatan-kesempatan, keinginan-keinginan yang datang, itu kan seperti angin yang mendrive kita ke depan. Tanpa Yesus, kita akan menuju kebinasaan. Kita akan jatuh di dalam dosa, kesalahan, dan kita juga akan mungkin bisa gagal. Bahkan tanpa arah yang benar, bisa menabrak perahu kehidupan kita ini dengan karang. Namun kalau di drive yang benar, pasti akan menjadi baik. Nah, angin ini menakutkan bagi murid-murid Yesus. Namun di perjanjian lama ada angin yang baik, yaitu ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa itu akan menuju tanah Kanaan. Mereka di depan itu ada laut Tebro, tidak ada jalan. Di belakang dikejar Fir'aun dan tentaranya, gak ada jalan. Tetapi Keluaran 14 ayat 21 dikatakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan Yahweh membuat laut itu berbalik kembali oleh angin timur yang keras sepanjang malam, dan membuat laut itu menjadi tanah yang kering dan airnya terbelah. Justru oleh angin itu, ternyata angin yang keras sepanjang malam itu yang ditiupkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan, dan angin timur itu justru membelah lautan, membuka jalan. Ini angin yang baik. Itu angin ini memberi jalan dan mujizat, membuat mereka bersuka cita. Yang mau saya sampaikan adalah, bila ada angin-angin dalam hidupmu, angin pengajarankah, angin-angin kesempatan, keinginan, atau membuat mendorongmu untuk menuju satu tujuan, ada Yesus di dalam hidupmu, Immanuel, Tuhan besertamu. Tuhan akan menuntunmu, mengarahkan. Dia akan menjadi, bukan hanya menjadi nahkoda, tetapi akan menjadi the sail of our life, menjadi layar kehidupanmu. Akan membuat angin itu, mungkin itu sebuah tujuan, motivasi, keinginan, visi, misimu dalam kehidupan. Bersama Yesus, pasti engkau akan dipimpin menuju jalan yang benar, tujuan yang benar, yang membuat hidupmu semakin baik dan semakin baik. Lihatlah bangsa Israel, mereka tidak takut terhadap angin yang besar itu, karena angin itu ternyata mungkin menakutkan bagi mereka. Kenapa Tuhan mengembuskan angin timur itu pada malam hari? Sebab mungkin kalau siang mereka melihat angin yang begitu dahsyat, mereka jadi takut. Tuhan melindungi umatnya. Dan ketika angin itu berembus, justru membuka jalan. Kalau dalam hidupmu tiba-tiba ada angin badai yang kencang melanda hidupmu, yakinlah, jangan mencurigai badai hidupmu itu akan menenggelamkanmu. Siapa tahu melalui angin itu Tuhan justru membelah laut kemustahilan di depanmu yang sedang menghadangmu, engkau tidak bisa berjalan. Tuhan itu adalah Jesus, itu is the life, the way, and the truth. Dia adalah jalan, kebenaran hidup, the way, the life, and the truth. Dia membuka jalan. Tuhan sedang membawa engkau berlayar menuju ke tahun yang baru ini, dan akan melewati tahun yang baru ini. Dia sedang membuat saudara itu mengembangkan layar kehidupanmu. Dia akan mendrive you, memimpinmu, mendirect you, untuk engkau bisa melewati segala macam pergumulan, badai, angin ribut yang melandamu. Jangan mencurigai angin itu akan membunuhmu atau menghancurkanmu. Tetapi bila angin yang besar dahsyat itu justru menolong Israel membuka jalan laut Tebro terbelah, maka percayalah, bersama Yesus dalam perahu kehidupanmu, engkau berlayar menuju tahun yang baru ini, akan melihat mujizat, pintu yang baru dibukakan untuk engkau. Dan apa saja, apa yang akan Yesus lakukan dalam kehidupan kita? Layar tidak mungkin turun, layar terkembang, karena our life itu must go on. Kehidupan kita masih terus berjalan. Nah, ada 3 F yang terakhir, ada 3 F yang Yesus berikan kepada kita. Pertama, faith, yaitu iman. Tuhan memberimu iman. Percayalah bahwa ketika terjadi the wind of change. Apa the wind of change? Ya, itu lagunya Scorpion memang. Angin perubahan.
Ada angin yang menghembuskan manusia itu menuju penghukuman kekal karena dosa dan kesalahan mereka. Tapi Yesus lahir di Bethlehem. Yesus datang sebagai juru selamat kita. Dia telah mengubah daripada angin yang mendorong manusia itu untuk berbuat dosa, jahat, dan dihukum kekal. Yesus overcome the wind of change. Yesus membawa angin, satu angin perubahan, di mana manusia yang berdosa karena kehadiran Yesus dia sebagai juru selamat, maka barang siapa percaya kepadanya, hidupnya diubah, tidak lagi under sin and death, tidak lagi di bawah dosa dan maut kepada penghukuman kekal, tetapi under grace and truth menuju kehidupan kekal. Karena di dalam Kristus, Efesus 1 ayat 13 dikatakan dia telah memindahkan kita dari kegelapan ke dalam, He translate us ke dalam kerajaan putranya, yaitu in Christ. Dia telah translate us into the kingdom of His beloved Son. Mengubahkan, memindahkan kita di dalam Kristus and Christ, dalam kerajaan putranya, yaitu di dalam Kristus under grace and truth, supaya engkau di dalam Kristus itu adalah perahu kehidupanmu, layarnya terkembang, supaya dunia ini berubah. Angin dunia ini mendrive you. Itu justru Yesus akan overcome the winds of change. Perubahan angin kehidupan ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025, tahun depan. Tapi ada Yesus memberimu iman. Percayalah bahwa kapal kehidupanmu akan menuju ke tempat yang lebih baik, diberkati, lebih baik, dan lebih baik lagi. God's beloved, ini kasih Tuhan kepadamu. Yang kedua, kapal itu akan menuju dan berlayar. Dia akan sebagai berfungsi dalam kehidupanmu. Tuhan akan mengubahnya menjadi apa? Shipping superpower. Shipping superpower itu artinya adalah kuasa yang supranatural. Satu, kalau diterjemahkan bebas ya, pengiriman yang superpower gitu ya. Percayalah, kalau engkau tiba-tiba ada angin badai yang melandamu, Yesus akan justru membuat engkau mengalami namanya shipping superpower. Berkat yang besar sedang datang dalam kehidupanmu. Lihat bangsa Israel. Ketika ada angin besar, justru membukakan jalan bagi mereka. Ketika ada angin ribut, angin sakal yang akan sepertinya menenggelamkan murid-murid Yesus di Danau Tiberias, justru mereka alami mujizat. Petrus pun berjalan di atas air. Yesus meredakan angin ribut. Badai apa yang sedang melandamu? Percayalah, Tuhan sedang melakukan shipping superpower, yaitu ada satu berkat yang sedang Tuhan sampaikan kepadamu. Ada mujizat besar. Keuntungan dan kesempatan, itu F yang kedua, fortune, keuntungan. Yang terakhir adalah, yaitu yang ketiga, future. Kehidupan kita menuju masa depan. Kapal berlayar menuju ke depan. Layar kehidupan kita itu enabling to the future. Tuhan memimpin kita. Tuhan mendrive kita kepada masa depan. Engkau punya masa depan. Maka yakinlah, ketika ada Yesus di dalam kehidupanmu, layar kehidupanmu, Yesus nahkoda daripada perahu kehidupanmu, Dia sedang membawa engkau berlayar di tahun yang baru untuk menyambut penyertaan berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Ada banyak angin-angin yang mungkin membuatmu takut. Percayalah, angin itu akan Tuhan buat membuka jalan atau laut tebro kemustahilanmu. Mengakhiri tahun ini, memasuki tahun yang baru. Tuhan sedang shipping superpower, sedang menyediakan, mengirimkan berkat-berkatnya yang ajaib terjadi dalam kehidupanmu. Selamat berlayar menuju tahun yang baru, melewati tahun yang baru bersama Yesus, dan selamat menikmati penyertaan berkat pertolongan Tuhan. Yeshua Masiah, bless you.